Baik, sekarang kita lanjutkan kuliah genetika dengan judul berpaut dan pindah silang atau linkage and crossing over dengan pembahasan yang kedua yaitu pindah silang atau crossing over. Jadi, pindah silang atau crossing over adalah penukaran segmen dari kromatid yang bukan kakak beradik atau non-sister kromatid dari sepasang kromosom homolog. Pindah silang bisa terjadi pada gametogenesis pada tumbuhan, pada hewan juga bisa, dan pada manusia juga bisa. Nah, pada pindah silang ini bisa kita bedakan jadi dua, pindah silang tunggal dan pindah silang ganda. Supaya Anda punya gambaran apa sih hubungannya sama berangkai tadi. Jadi kan tadi berangkai ada yang sempurna dan yang tidak sempurna. Nah, pada peristiwa berangkai yang sempurna, itu kan kromosomnya, gen-gennya terletak saling berdekatan sekali ya pada suatu kromosom, sehingga ini akan diturunkan bersama-sama. Pasti dia sebagai gamet yang diturunkan bersama-sama, tidak bisa dilepaskan. Tetapi pada keadaan rangkaian gen di mana gen-gennya saling berjauhan, ya, itu bisa terjadi pindah silang sehingga ini tidak bisa lagi R besar dengan R0 besar. Bisa jadi mungkin R besar nanti akan mengalami pindah silang gitu ya. Kemudian dia nanti berangkai dengan R0 kecil misalnya ya. Setelah terjadi penukaran segmen kromosom atau pindah silang. Ya. Jadi pindah silang ini terjadi pada peristiwa berangkai yang dia rangkaian gennya bersifat rangkai yang tak sempurna. Sehingga tadi Anda bisa lihat ada apa namanya F2 tadi. F2-nya kalau Anda ingat tadi adalah ada yang sifatnya seperti parentalnya, ada yang sifatnya rekombinan. Nah, ya rekombinan ini adalah hasil dari peristiwa pindah silang. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita lihat pindah silang yang pertama, yaitu pindah silang tunggal. Pada pindah silang tunggal itu biasanya akan terbentuk 4 macam gamet. Seperti yang tadi kita lakukan ya. 2 gamet itu punya gen yang sama persis dengan induknya. Kemudian 2 gamet adalah tipe rekombinan. Nah, jumlah tipe gamet parental pasti dibentuk lebih banyak daripada yang tipe rekombinan. Kemudian ini proses pindah silang tunggal, misalnya kita punya 2 gen dalam keadaan rangkaian pada kromosom seperti ini, dia saling berjauhan, gen A besar di sini, gen B besar di sini, alel-alelnya ada pada kromosom homolognya, ini A kecil, ini B kecil. Kemudian pada saat meiosis 1, jadi ini sister kromatid, dia kan bereplikasi ya. Dia bereplikasi, jadi ini tadinya cuma 1, sekarang jadi 2. Nah, ini juga tadinya cuma 1 kan? Sekarang jadi 2, karena mereka sama-sama bereplikasi. Maka pada keadaan ini terjadi pindah silang. Nah, jadi yang terjadi adalah A-nya, ini segmen A, ini kan ada di kromosom yang ini. Dia pindah ke kromosom ini. Nah, kemudian selain itu A yang di sini, A kecil ini, pindah ke kromosom yang ini. Sehingga hasilnya adalah di sini kita peroleh mana tuh? A besar B kecil, ya kan? Ini. A besar B kecil. Kemudian yang ini A kecil B besar. Nah, A kecil B besar. Kalau yang ini sama, karena ini parentalnya, dia tidak mengalami pindah silang. Jadi terbentuk 4 macam gamet, yang 2 adalah gamet parental, yang 2 lagi adalah gamet rekombinan. Kemudian bagaimana dengan pindah silang ganda? Nah, pindah silang ganda itu ada 2 kali pindah silang, atau disebut double crossing over. Kalau dia berlangsung dalam 2 buah gen yang terangkai, maka tidak akan tampak pada fenotip.
Jadi gamet yang dibentuk hanya tipe parental saja atau rekombinan saja atau tipe parental dan rekombinan dari pindah silang tunggal. Tapi kalau ada 3 buah gen, yaitu antara gen A dan B itu ada gen C, maka akan tampak pindah silang ganda itu pada fenotip. Kita lihat, ini faktor-faktor yang mempengaruhi pindah silang. Jadi ini pindah silang ganda pada 2 gen A dan B. Jadi ini sama seperti pindah silang tunggal, jadi tidak tampak pada fenotip karena semuanya sama hasilnya ya. Bagaimana dengan pindah silang ganda pada 3 gen yang terangkai? Nah, ini seperti tadi ketika meiosis 1 maka terjadi replikasi dulu ya. Tadinya 1 jadi 2, 1 jadi 2, bereplikasi. Kemudian ini Anda lihat ada 2 kali pindah silang. Ini 1, 2. Sehingga ini nanti A, C, ya kan? B. Nah, jadinya ini A, C, B, A kecil, A besar, C kecil, B besar. Kemudian bisa nggak ini ganti warna ya? Tuh sih. Pink color, hijau misalnya. Yang satu lagi adalah A kecil, C besar, B kecil. Nah, ini pindah silangnya ada 2 kali. Jadi ini A, C, B. A kecil, C besar, B kecil. Sehingga akan tampak di fenotip. Jadi jelas tipe parentalnya ada dua ya. A besar, C besar, B besar, dan A kecil, C kecil, B kecil. Tipe rekombinannya juga ada dua, A besar, C kecil, B besar, A kecil, C besar, B kecil. Misalnya, oke, ini tambahan aja. Jadi pada Drosophila jantan itu tidak terjadi pindah silang karena ini di 2 gen ya, di 2 gen yang saling berjauhan. Tapi pada betina, pada betina itu terjadi pindah silang. Pada jantan tidak terjadi pindah silang. Ini sudah dibuktikan dengan uji uji kawin, uji silang dengan resesif homozigot. Jadi kalau pada jantan tetap ada terjadi dua fenotip, yaitu fenotip parentalnya. Tapi kalau pada lalat betina itu terjadi pindah silang, sehingga Anda bisa lihat ada 2 parental dan 2 rekombinan. Nah, sekarang kita lihat peta kromosom. Jadi, peta kromosom itu adalah gambar atau skema kromosom yang dinyatakan sebagai satu garis lurus yang memperlihatkan lokus setiap gen. Tadi kan ada gen R besar 0. Nah, jarak R besar ke R besar 0 berapa? Nah, itu yang biasa digambarkan pada peta kromosom. Kemudian kalau di sini ada apalagi R aksen misalnya, R besar aksen. Nah, berapa jaraknya ke sini? Nah, ini untuk menentukan posisinya di mana sih sebenarnya dia di dalam kromosom. Gen itu ada di posisi yang mana? Nah, kemudian kadang-kadang kita pakai sentromer sebagai pangkal. Diberi tanda 0 di sini. Jadi dia posisinya berapa dari sentromer? Tapi kebanyakan kita hitungnya antara satu gen ke gen yang lain itu bagaimana posisinya, kemudian jaraknya berapa. Pada lokus gen, itu diberi angka yang menunjukkan jarak antar gen. Disebut dengan sentromer, atau jarak antara satu gen dengan gen yang lain. Bagaimana ukurannya? Ukurannya itu 1 unit. Nah, 1 unit itu setara dengan 1% pindah silang.
Oke, kemudian misalnya pada lokus gen P, ini ya, P, tertulis angka 6,2. Artinya jarak dari sentromer, ini sentromer 0 ya, ke gen P adalah 6,2 unit. Dari sentromer ke gen Q adalah 10 unit. Berarti dari gen P ke gen Q berapa unit? 10 dikurangi 6,2, 3,8 unit ya. Sehingga ya, jarak P dan Q ini disebut sebagai jarak peta, sedangkan karena dia tidak menunjukkan letak sentromer, kalau ini kan ada letak sentromer ya, kalau dia tidak menunjukkan letak sentromer maka disebut sebagai peta relatif. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara membuat peta kromosom dengan gen rangkap 3. Misalnya ada 3 sifat tadi, ada 3 gen, CU kecil, SR kecil, E kecil. CU kecil itu saya berlaku, SR kecil itu tubuh bergaris, E kecil tubuh hitam, dikawinkan dengan wild type yang semuanya kapital hurufnya, besar ya. Kemudian setelah itu F1-nya diuji silang dengan homozigot resesif menghasilkan F2. Hasilnya kayak gini nanti. Jadi ini kawin sama ini, maka seperti biasa ini ke sini, gametnya kan diturunkan bersama-sama. Ini ke sini. Kemudian ini nanti dikawinkan dengan yang resesif homozigot. Ini sama persis seperti ini. Hasilnya seperti ini. Seperti ini hasilnya. Sekarang pertanyaannya adalah, yang mana sih genotip parentalnya? Genotip parental adalah genotip yang menghasilkan jumlah keturunan yang terbanyak. Berarti yang paling banyak yang mana? Ini 786, 753. Berarti ini parentalnya. Ini parentalnya ya. Anda harus ingat bahwa kalau terjadi pindah silang berarti setelah tanda strip ini, setelah tanda garis miring, semuanya hurufnya tidak kapital ya. Ini harus diingat ya. Ini juga terjadi pada rangkai tak sempurna ya tadi ya, karena dia mengalami pindah silang. Jadi kalau sudah mengalami pindah silang pasti begini nanti, karena dia dikawinkan dengan homozigot resesif. Kemudian sekarang tentukan genotip rekombinan oleh pindah silang ganda. Pindah silang ganda. Siapa yang mengalami pindah silang ganda? Yang menghasilkan jumlah keturunan paling sedikit. Yang paling sedikit ada 2 ya. Yang ini dan yang ini. Berarti ini semua pindah silang ganda, hasil rekombinasi akibat pindah silang ganda. Sekarang kita harus, untuk membuat peta kromosom, berarti kita harus mengurutkan letak gen. Urutkan letak gen. Maka yang kita lakukan adalah mencocokkan genotip parentalnya dengan rekombinan yang mengalami pindah silang ganda. Jadi ini parentalnya, ini sama ini parental. Saya kasih warna yang lain coba, in color, saya ungu, semoga kelihatan ya. Ini sama ini parental, kemudian ini sama ini adalah rekombinan yang mengalami pindah silang ganda. Kalau kita lihat, kalau kita bandingkan ini sama ini, CU besar, SR besar, E besar. Yang ini CU besar, SR-nya kecil. Jadi yang nggak sama adalah SR-nya kecil, ini SR-nya besar, tapi CU sama E-nya sama. Kemudian kita bandingin lagi yang ini dengan yang ini. CU-nya kecil, SR-nya besar, E-nya kecil. Yang ini CU-nya kecil, SR-nya kecil, E-nya kecil. Lagi-lagi SR-nya juga berbeda, yang ini kecil, yang ini besar. Maka kalau demikian ya, karena SR-nya tidak sama, berarti SR diletakkan di tengah, sehingga urutan ini sudah benar sebenarnya.
urutannya CU kecil, SR kecil, E kecil. SR ini, gen SR diletakkan di tengah, sehingga hasilnya begini. CU ya, SR, E. Sekarang kita mau lihat jaraknya. Berapa ya jarak CU ke SR? Jarak SR ke E berapa? Nah, berarti kita harus mencari jarak peta antar gen. Pindah silang antara CU kecil dan SR, atau CU dan SR gitu ya. Nah, berarti kita lihat jadi harus dicari yang gen CU sama gen SR-nya itu tidak sama. Yang satunya kapital, yang satunya tidak. Jadi ini kan CU-nya kapital, CU dominan, ini SR-nya resesif. Maka ini ditambahkan 107. Kemudian ini juga berbeda, yang satunya resesif, yang satunya dominan, berarti ini juga ditambahkan 97. Ini tidak bisa, ini tidak bisa. Kemudian ini dua-duanya juga ditambahkan 1, 2. Jadi 107 tambah 97 tambah 1 tambah 2 dibagi 1926 dikalikan 100%. Hasilnya adalah 10,75. Bagaimana dengan jarak SR ke E? Sama caranya. Kita cari SR ke E, tapi yang tidak sama hurufnya. Yang satu kapital, yang satu tidak kapital. Jadi kita temukan di sini ya. Ini 86, ganti warna. 86, kemudian SRE-nya ya, kemudian 94. Ini juga tidak sama, berarti 1 juga ikut, 2 juga ikut, sehingga 86 tambah 94 tambah 1 tambah 2 dibagi 1926 dikalikan 100%, hasilnya adalah 183. 183, hasilnya adalah 9,5%, sehingga ini kan menunjukkan unit. Nah, CU sama SR di sini kita tulis 10,75. Jarak antara SR ke E adalah 9,5. Nah, perlu Anda ingat bahwa karena 10,75 unit ini lebih panjang, lebih jauh daripada 9,5, maka sesuaikan gambar peta kromosomnya. Artinya, jarak CU ke SR ini harus Anda gambarkan lebih jauh. Misalnya begini ya. Harus terlihat lebih jauh. CU, SR, E. Nah, ini kan kelihatan. Kalau CU ke SR itu jaraknya lebih jauh daripada SR ke E. Nah, kemudian jangan lupa ditulis unitnya berapa di sini. 9,5 10,75 ya. Jadi begitu caranya. Kemudian ini ada contoh soal, nanti Anda juga bisa belajar sendiri dan dicoba apakah hasilnya. Oh, ini ternyata belum ada jawabannya. Jadi Anda kerjakan ini, kemudian nanti dikumpulkan, diletakkan di assignment, dikumpulkan terakhir minggu depan ya. Nanti saya buatkan assignmentnya. Oke. Ada 2. Ada 1 dan 2. Ada 2. Anda kerjakan dua-duanya, Anda taruh di assignment. Karena ini susah, kalau Anda ketik, bisa juga ditulis biasa di kertas, kemudian di scan atau di foto dengan jelas, nanti di-upload di assignment dalam bentuk PDF. Tapi harus baik ya tulisannya, dan harus jelas fotonya. Itu saja yang bisa saya sampaikan di materi linkage and crossing over kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.